Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi emiten punya teman-teman sendiri ya, yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar ya. Ini adalah emiten MPPA, teman-teman ya. Dari Andi Pratama, terus dari Bro Andri ya, dari Bro Firmansyah juga, LPKR sama MPPA, dari Bro Sisi ya. Sis Oppo 9843, MPPA dan SWAT ya. Kita kasih lope dulu teman-teman dah, kita tulis dulu di sini ya. MPPA, LPKR sama SWAT ya, bisa saya tulis ya. Nah teman-teman, kita akan lihat ya untuk updateannya. MPPA sudah saya buka ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, teman-teman, yang baik dalam berupa like, yang nge-share, yang memberikan komentar juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Yang telah memberikan doa, juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan, dan saya doakan juga biar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah memberikan super tank ya, mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke teman-teman, kita perbesar sedikit. Perhatikan teman-teman untuk area sini ya, nih area 67-nya ya, itu cenderung kesampaian teman-teman ya, cenderung kesampaian, tapi sebenarnya sudah ketembus teman-teman. Maka akan kita pindahkan ke depan dikit teman-teman gini, biar kelihatan ya di angka 66-nya itu ada si kepala merah. Nah ini udah ketembus teman-teman untuk penurunannya, dan target penurunan kedua juga tertembus, dan yang ketiga juga hampir ketembus. Satu lagi teman-teman, ini adalah emiten 50 ya, secara MA juga secara bukan secara lukisan market maker, jelas bahwa emiten ini emiten 50 gitu kan. Pas di 50 juga ada tanda-tanda penurunan, yaitu seekor merah. Kalau teman-teman perhatikan saham MPPPA ya, kita cek secara global teman-teman, atau secara keseluruhan ya, kita maksimalkan emiten ini berada di diapain. Nah kalau dari 10 tahunan perhatikan teman-teman, dia cenderung emang di 50 teman-teman ya. Di up tahun 2021, turun lagi, terus di up lagi dikit ya ke angka 100, terus di ke 50 kan aja. Kecenderungannya di 50 itu sudah jadi DNA-nya teman-teman ya. Nah ini pernah menyentuh harga paling tingginya ya, 3.000 berapa, 3.000 teman-teman. Nah semenjak itu dia semenjak harganya 3.000 di maaf terus hasilnya terpuruk di angka sekitar 100 perakan teman-teman ya. Bahkan kemarin aja menyentuh angka lagi, angka 55 perak, 50 rupiah teman-teman ya. Nah di sini nih ya, di angka 100 itu MPPA itu ya. Sekarang di angka 55 ya. Jadi teman-teman nanti targetnya nggak usah tinggi-tinggi, teman-teman ke harga murah aja, ke 257 teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ke angka 1.100 sih lebih baik bisa aja, cuma dia punya siklus teman-teman. Ini siklus berapa tahunan nih, semenjak dia dijebloskan dari tahun berapa nih, tahun 2019 ya, di up lagi tahun 2020, artinya butuh 2 tahun. Nah di sini juga setelah 2 tahun ternyata tidak mampu ya, ke harga murah aja tidak mampu ya selama 10 tahunan. Dia hanya mampunya ke angka 128 teman. Jadi hanya mampu ke sana ke sini aja kan. Nah, jadi teman-teman tidak usah tinggi-tinggi dulu teman-teman, karena emiten yang digocapkan. Maka ketika dia sudah nyampe gocap teman-teman perhatikan nanti area kenaikannya. Target saya itu hanya ke angka 97 sama di angka 112. Di atas juga ada nggak? Nah, di atas sampai 200 juga ada. Sampai ke 200 juga bisa teman-teman. Cuman itu hanya garis kenaikannya aja. Mungkin setelah, biasanya kalau agak tinggi dikit, biasanya dia karena ada siklusnya teman-teman, siklus 2 tahunan, 3 tahunan gitu kan. Ini kebetulan ini siklusnya berapa tahunan ini ya. Ini belum ketemu siklus yang ini teman-teman, ini cenderung hanya sekali doang ya. Di bawah, di sini juga bawah tidak sampai ke 50 kan, 148 ya, katasin sampai ke angka 1.000 dikebawahin lagi ya. Nah, mungkin nanti kalau sudah menyentuh harga 1.000 lagi teman-teman ya, mungkin ini menjadi ini emiten sudah ketahuan ini MPPA itu punya yang namanya bandar teman-teman ya. Ini juga tidak mungkin kalau sampai ke harga sampai 3.000 teman-teman kalau tidak punya bandar ya. Bandarnya luar biasa di MPPA ini.
Nah, teman-teman untuk MPPA lebih baik teman-teman biarin aja dia itu kan mau ke angka 50 dulu teman-teman ya, ke angka 50. Itu akan lebih baik lagi untuk menjemput PR-nya. Nanti kalau PR sudah terselesaikan mungkin cenderung dia akan di-up kembali. Nah, per hari kemarin dulu berapa hari ini ya, si MPPA ini di tanggal 21 Februari itu ada pembuangan terus teman-teman ya. Jadi tanggal 21 Februari itu si bandar lokal itu mau buang terus ya. Perhatikan untuk bandar lokal ada si NI, KK, CP, HP, YB yang ngebuang. Di sisi lain ada yang dari Madura si Aja sama si YP. Tapi di sini kecenderungan membuangnya ada. Nah, kabar baiknya ternyata tanggal 28 di bulan Februari terakhir, tanggal terakhir poin akumulasi ada JP 16.000 lot sama si AI 10.000 lot ya. Dibanding dengan pengeluarannya lebih besar penerimaannya. Artinya si bandar Poren sudah mulai masuk lagi, terutama si JP ya. JP sudah mulai masuk. Nah, ini mungkin pertanda baik. Nah, kembali itu ketika penurunan berapa persen nih dari sini? Baru 16%, berarti teman-teman 20% cukup lah gitu kan. Nanti kalau ada kenaikan sementara mungkin bisa ke level 62-nya teman-teman. Tapi kalau mau terjunin ke angka 50 itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena di situ ada si ekor merah. Si ekor merah yang sini juga ketembus teman-teman. Nah, mudah-mudahan sini ketembus juga karena ini area wajib dikunjungin. Artinya PR yang harus dikunjungi. Nah, setelah ngelihat PR bagaimana? Kita akan lihat tugas berikutnya teman-teman. Apakah si bandar lokal akumulasi lagi atau ini berarti kerjaan di si Poren. Nah, biasanya teman-teman itu yang melakukan gebrakan itu adalah si bandar lokal teman-teman dibantu dengan smart money. Nah, kalau smart money sudah ada, bandar lokal sudah akumulasi, kecenderungan di up-nya ada, maka dia akan tunggu konfirmasi dari smart money. MPPA nunggu smart money dan pungutan daripada bandar lokalnya. Nah, bandar lokalnya siapa? Di sini sudah jelas, teman-teman. Banyak bandar lokal, teman. Ada si YB, ya teman-teman. Ada si YP, ada si CP, ada si DR. Ini adalah bandar lokalnya, teman-teman. Ya, karena yang melakukan pembuangan dari tanggal 28 adalah si YB, yang paling banyak si YB, si CC, si YP, si CP, sama si DR. Tapi di sisi lain ada si SQ, ada si BQ, ada si AT, teman-teman. Biasanya juga diambil sama broker broker bandar, biasanya broker itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan tunggu MPPA ini diambil sama bandar lokal, tapi bandar lokal sudah mulai masuk tapi tidak signifikan. Tapi kalau ingin signifikan banget kenaikan harus diambil sama bandar lokal dan ada smart money. Nah, mungkin mereka akan melakukan yang namanya perang-perangan di situ teman-teman ya. MPPA jadi nunggu apa? Bandar lokal dan smart money masuk. Lanjut ada emiten apa lagi? LPKR ya. LPKR. Lipo Karawaci. Nah, LPKR juga teman-teman garis penurunannya atau tanda-tanda penurunan sudah dilewati juga ya di sini. Satu dilewati. Ini 2 juga dilewati. Artinya sekarang lagi downtrend. Dia mau menembus area penurunan di angka 80 berapa nih? 82 ya, 82, 83 lah teman-teman ya. Tapi dia juga sudah ngasih tanda-tanda kenaikan di mana nih? Ada 2. Satu di 88, yang kedua di angka 90. Karena MA 200-nya masih menuju ke atas teman-teman. MA 200 nih lagi menuju ke atas. Saya pikir sih kalau ada pantulan balik akan lebih keren lagi. Ya untuk sekadar memanipulasi. Tetapi secara step sebenarnya dia sudah turun kasta teman-teman ya. Sudah turun step ya, step 1, soalnya step 2 nih. Sudah melebihi step 2-nya dan step 1 juga sudah terlewati teman-teman. Tapi kalau dari istilahnya MA 200 walaupun sudah ketemu MA 200-nya tapi MA 200 lagi menuju ke atas. Masih menuju ke atas. Dan LPKR ini terus-terusan diambil sama bandar Poren. Dan per hari kemarin aja tanggal 28 ada 904 juta teman-teman si Poren ngambil. Nah, kita cek si Poren ini siapa yang ngambil. Jadi ini ada emiten isi AK yang ngambil 84,7 ribu lot atau setara dengan 721 juta. BB, CC, JP memang cenderung keluar, tapi si AK sama si TP cenderung ngambil. Karena perhatikan di sini teman-teman ya, ngambilnya terus-terusan si bandar Porennya. Lokal bagaimana? Lokal juga sekarang sudah mulai ikut-ikutan teman-teman 2 hari ini ya. Nah, biasanya kalau lokal sudah ngambil ada kenaikan dikit, makanya mudah-mudahan sih ini ada kenaikan bisa mungkin ke level ke 90. 90 dia bikin koreksi tidak bisa melewati lagi angka 84.
kemungkinan dia akan uptrend. Tapi kalau masih melewati, bahkan besok bisa terjadi ke 82, teman-teman, ya udah positif downtrend, tinggal tunggu aja 74. 74 masih ada penurunan, saya punya enggak? Nah, ada di 51. Itu area 51 adalah area paling bawahnya yang harus dikerjakan PR-nya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai situ ya LPKR ya. Karena pungutan daripada bandar poralnya cenderung bagus, teman-teman ya. LPKR cenderung bagus untuk pungutannya, teman-teman ya. Dan juga sudah di harga di murah bangetnya, teman-teman ya. Kalau 51 terjadi lagi ya otomatis dia menjadi di awal lagi gitu kan. Ngawalin lagi untuk ke support di angka 51. Tapi kalau dia dipantul, pantulan sudah telat, teman-teman ya. Pantulannya sudah telat, tapi ini untuk pantulan MA 200-nya mungkin bisa biar terjadi masih uptrend. Karena kalau pingin uptrend harus bisa melewati target saya di angka 109, teman-teman. 109 lewati cenderung akan lancar. Kalau sedikit akan lancar, teman-teman, untuk kenaikannya. Tapi kalau masih mengikuti PR-nya, artinya dia mau mengerjakan PR-nya dulu biar PR-nya selesai. Habis selesai baru dia mengadakan tugas yang lain ya. Karena si bandar lokal ada akumulasi lagi untuk 2 hari ini. Dan bandar poren cenderung akumulasi sejak bulan November tanggal 1. Nah, kita cek tanggal 28 siapa yang ngambil domestik AO, teman-teman ya. AO sudah mulai ngambil 2 hari deh, kita cek 2 hari. Nah, 2 harinya ada siapa? Si AO ya, bagus yang paling banyak, si SQ, ini cenderung broker yang suka dipakai sama bandar, bukan broker yang suka dipakai sama retail. Ya saya pikir si LPKR ini bagus lah, teman-teman ya. Cuman teman-teman harus bersabar aja, tunggu kalau mau average, tunggu MA10 di bawah kena. Misalkan teman-teman ngambil di sini nih MA10-nya ya. Kita ukur di sini contohnya udah 20% belum ke sini. Oh, baru 11%. Nah, berarti teman-teman nanti mungkin akan average di area sini di angka 79. 79 pun teman-teman belum tentu saya average ketika MA10-nya masih menuju ke bawah. Tetapi kalau MA10 sudah mulai di bawah kena dan menuju ke atas, mungkin itu akan average gitu, teman-teman ya. Mulai di sini ada MA10 kan di bawah kena, tapi kan belum belum 20%, saya di sini belum average, teman-teman. Tunggu sampai bahkan 20% pun ketika si MA10-nya masih berada di atas candle, saya tidak akan average juga, teman-teman. Jadi saya tetap mengutamakan MA10 di bawah candle, tapi penurunannya minimal 20%. Begitu, teman-teman ya. Kalau saya sendiri gitu ya. Terserah teman-teman. Soalnya ada di angka 51, 74 sama 51 adalah area penurunan yang harus dikerjakan juga di 51-nya, teman-teman ya. Mungkin nanti kalau setiap 20% itu ada penurunan kenaikan sementara, mungkin mudah-mudahan bisa terjadi, teman-teman ya. Kita cek 20% di sebelah mana. Yang tertingginya, teman-teman ya. Nah, kita kasih gitu aja 20%, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan setiap 20% teman-teman ada pantulan, manfaatin pantulan untuk kenaikan sementara. Ini tanda-tanda penurunannya di angka 82 sama di angka 73 dan terakhir di angka 51. Oke, teman-teman, untuk LPKR seperti itu ya. Ada lagi emiten apa? SWOT ya. SWOT, kita lihat SWOT. SWOT FCA kelas berapa ini ya? IDX. Kita cek SWOT nih FCA kelas berapa. Sembari nunggu ya kelasnya berapa, teman-teman. Kalau dia kelas 1, teman-teman hanya bisa menunggu sampai 50-51. Nah, SWOT lagi bagus, teman-teman, harus sudah ada pungutan daripada bandar lokal, teman-teman. Bandar lokal sudah ngumpul lagi, teman-teman ya. Perhatikan ketika bandar lokal ambil, teman-teman, ini emang ada penjualan, cuman ditransaksikan. Ingat, teman-teman, cuma ditransaksikan. Jadi setiap emiten FCA ditransaksikan berarti sudah ada tanda-tanda kehidupan dan sudah ada yang mau mulai mengawali untuk kenaikan ataupun penurunannya. Nah, kalau mereka selama beberapa tahun ini tidak keluar daripada 50-51-nya, teman-teman, cenderung berarti mereka akan berjual di harga FCA di bawah 51. Jadi teman-teman yang di atas harga 50-51 ya, otomatis harus ngikutin gaya daripada bandarnya, ya udah average aja di harga bawahnya, nanti mungkin bisa dijual di harga di bawah 50 juga. Yang penting istilahnya teman-teman tidak terlalu apa ya namanya ya,
terlalu berharap banyak ketika dia bermain selama 1 tahun di FCA, teman-teman ya. Teman-teman lebih baik udah istilahnya berdamai aja untuk istilahnya eh, ngikutin permainan dari seorang bandar pengen dijual di FCA. Maka teman-teman nanti average aja di harga FCA mungkin teman-teman ya. Kalau saya sendiri kan tidak melakukan penjualan di harga FCA, kenapa? Cenderung nanti ajalah nunggu dia jual normal sambil santai aja kok saya juga teman-teman, nggak buru-buru teman-teman. Anggap aja saya pingin tahu sampai mana teman-teman ya FCA di kelas, soalnya sekarang kan istilahnya lagi luar biasa teman-teman ya. Apa namanya, SWAT ya, dia kategorinya kategori berapa? SWAT FCA kelas 1 teman. Nah, kalau HTL teman kategori 1689. Wow, ini sudah banyak. Tapi kalau SWAT masih kategori kelas 1. Artinya kelas 1 masih cenderung aman, teman-teman ya. FCA kelas 1 mah aman, hanya butuh 50-51, teman-teman. Bertahan selama 3 bulan, dia akan lepas daripada FCA, baru ditransaksikan secara normal. Nah, ini sudah mulai bagus teman-teman, artinya si bandar lokal ketika dia ngambil perhatikan boom ke atas gitu kan, artinya ada kecenderungan di up. Ini juga sama ketika bandar lokal sudah ngambil lagi maka dicenderungan di up. Ini artinya ada yang namanya peran penting dari seorang bandar lokal. Jadi kalau bandar lokal sudah mulai akumulasi, dari situ teman-teman ini akan diuptrendkan kembali. Kapan mulai downtrend kembali ya ketika si bandar lokalnya mau jualan lagi. Dan ini teman-teman kalau harga FCA ya cenderung teman-teman ya harus bersabar, ekstra hati-hati bersabarnya, ekstra sabar ya teman-teman untuk harga FCA, karena tahu sendiri nunggu jualannya harus nunggu 1 jam, oh kejual, oh nggak masang lagi. Itu kalau pingin masang otomatis aja teman-teman, baik jual ataupun beli ya, biar nanti teman-teman yang masang biarkan robot aja yang masang ya. Kalau teman-teman pasang manual pasti ketinggalan terus teman-teman di harga FCA ya. Oke teman-teman, jadi bagus SWAT ini lagi akumulasi dari seorang bandar lokalnya, walaupun ada pemotongan sedikit tapi pengambilan lebih banyak. Saya pikir sih ke 50-51 bisa lah teman-teman. Soalnya kemarin aja sempat ke angka 42 ya, tinggal 9 poin lagi ke angka 51-nya. Dan cenderung dia kalau teman-teman dia sudah selama 1 tahun sudah tidak mau lagi keluar daripada 50-nya teman-teman ya, cenderung dia mulai jual di FCA, maka teman-teman harus bersahabat dengan yang namanya emiten yang punya SWAT, ya udah average aja. Nanti ketika di harga FCA jualan aja di situ teman-teman. Kalau udah 1 tahun lebih. Tapi kalau teman-teman bertahan dengan prinsip saya tidak akan jual di harga FCA, sudah bertahan aja, karena suatu saat pun dia ketika sudah ada transaksi seperti yang dilakukan sama SWAT, artinya si bandar lokalnya masih mau melakukan aksi teman-teman, baik aksi jual ataupun beli, itu menjadikan masih ada tanda-tanda kehidupan teman-teman, artinya masih bisa ada peluang untuk ke angka 50-51 untuk lepas daripada FCA-nya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya bantukan untuk teman-teman yang punya emitennya. Sekian dan terima kasih. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.